Haleluya, berikan nyanyian baru bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia hai seluruh bumi. Amin. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi.
dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah apa yang kau perbuat bagiku Tuhan. Sungguh indah rancanganmu, sungguh indah bagiku Tuhan.
Kasih-Mu besar bagiku, cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu, oh, tak terselami pikiran-Mu, tak terselami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, ya Ramasanda, ya Lamada Kalabasanda, Basagara Lama-lama se. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau besar, karena Engkau mulia, karena Engkau ajaib bagi kami umat-Mu. Oh, haleluya. Oh, Yesus, cinta-Mu tak dapat kami selami, kasih-Mu tak terukur bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah, rancangan-Mu indah bagiku. Engkau tak pernah membiarkan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu. Haleluya. Segala hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang kasih setianya telah nyata. Kami rasakan, kami alami sampai saat ini dan akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia daripada Tuhan. Terimalah ya Tuhan nyanyian, pujian yang telah dipersembahkan bagimu di dalam ibadah pagi hari ini. Dan saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang menghibur, firman yang menasehati,
yang menegur, menempelak, apapun bentuknya. Oh Tuhan, yang Engkau mau beritakan bagi kami, dengan segala rendah hati, kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu bukti daripada kasih-Mu kepada kami semuanya. Roh Kudus, Engkau urapi, kuasai sepenuhnya, supaya apa yang hamba boleh sampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan biarlah benih ilahi firman hidup ini di saat ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudaranya dikasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu memimpin serta menyertai kita semua sampai dengan saat ini. Surah firman Tuhan pagi ini judulnya adalah Yesus sahabat kita. Dia sahabat yang baik, bahkan sahabat yang terbaik yang pernah ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, ya Yesus sahabat yang sangat baik dan terbaik, ya, dan bahkan di dalam ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dengan kata lain saudara, Tuhan Yesuslah yang berinisiatif menjadikan kita ini sahabatnya. Karena itu di dalam ayat 16 dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapakah kita ini yang dipilih oleh Tuhan? Apakah istimewanya kita? Apakah jasa kita? Apakah kelebihan kita? Sehingga Tuhan memilih saya, memilih saudara, memilih kita untuk dijadikan sahabat. Saudara-saudara, kita tidak ada istimewanya sama sekali di hadapan Tuhan. Iya, tidak ada kelebihannya sama sekali. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dikandung di dalam dosa, diperanakan di dalam kesalahan. Saudara, tapi mengapa Yesus memilih kita untuk dijadikan sahabatnya? Saudara, pilihan Tuhan ini semata-mata karena kasih karunia-Nya. Semata-mata karena anugerah-Nya. Karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kalau ada yang dipilih berarti ada juga yang enggak dipilih. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang yang dipilih, kita mengucap syukur. Siapakah kita ini yang dipilih oleh Tuhan? Dan kalau ada yang tidak dipilih,
Bukan berarti Tuhan pilih kasih. Saudara, karena yang dipilih ini sebenarnya ya mereka sama sekali tidak layak untuk dipilih. Tetapi kalau Tuhan memilih, semua itu karena anugerahnya. Semua karena kebaikannya, ya, semua karena kemurahannya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan berbahagia karena dipilih oleh Tuhan dan bahkan dijadikan sahabatnya. Amin. Di dalam pasal 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini ya saya akan menyampaikan paling sedikit ada 5 hal yang dilakukan oleh Yesus sebagai sahabat kita. Ya, saudara, dia sahabat yang baik, yaitu sahabat yang selalu menyertai kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b, ya, Tuhan berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya, zaman selalu berubah, saudara, dan tidak stabil. Tetapi Tuhan berjanji sebagai sahabat yang baik, sebagai sahabat yang setia, sebagai sahabat yang bertanggung jawab. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Berarti Tuhan Yesus memberi waktu 1 hari 24 jam bersama-sama dengan kita. Saudara, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, sebab Alkitab katakan aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa itu berarti selalu, tidak putus-putus. Itulah penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 23, pemazmur berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, ya, manusia itu, kita sebagai orang-orang percaya kan punya pengalaman puncak gunung, itu pengalaman di saat engkau berhasil, saat engkau sukses, saat engkau meraih apa yang kau cita-citakan. Waduh, itu pengalaman puncak gunung. Lalu pengalaman tanah datar, itulah rutinitas kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, pengalaman lembah kelam. Itulah pengalaman di mana Tuhan izinkan kita harus mencucurkan air mata. Ya, mungkin sedih, pedih, sakit dan sebagainya. Tetapi firman Allah berkata, namun aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Sebagai sahabat yang baik, Tuhan menyertai di saat engkau susah. Dia siap untuk memberikan penghiburan. Saudara, Tuhan menyertai di saat engkau sedang dalam kesulitan hidup. Ya. Tuhan menyertai di saat engkau berduka. Dan bahkan Tuhan berkata, aku menyertai senantiasa, selalu sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai di saat-saat seperti sekarang ini. Saudara, ya sudah 1 tahun lebih kita hidup dalam suasana corona.
Ya, dan kita bersyukur akhir-akhir ini sudah mulai mereda. Tetapi kita harus selalu waspada, ya. Jangan karena merasa sudah divaksin, kemudian tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Ya, karena seperti yang akhir-akhir ini terjadi di India, saya kira menjadi pelajaran bagi negara-negara seluruh dunia. Ya, karena rakyatnya merasa semua sudah divaksin, kemudian udah tidak perlu pakai masker lagi, dan kemudian berkerumun lagi, dan bahkan ya mereka mengadakan upacara keagamaan yang selama ini libur, kemudian ya mereka berendam di Sungai Gangga, 5 juta orang berendam. Tapi setelah peristiwa itu, saudara, ya diberitakan ada 315.000 dalam satu hari yang terpapar virus corona. Dan tiap hari orang meninggal dunia. Sehingga sekarang diberlakukan lockdown secara nasional. Wah, ini pasti akan menimbulkan gejolak lagi. Saudara, tapi kita bersyukur, saya kira pemerintah kita cukup berhikmat ya, di mana mudik tahun ini tidak diizinkan ya, mulai tanggal 6 nanti kan sampai tanggal 24 kalau tidak salah diperpanjang ya saudara, tidak diizinkan untuk mudik supaya tidak ada penyebaran ya seperti yang terjadi di India. Dan sebab kalau enggak ya dana yang ratusan triliun digelontorkan nanti akan menjadi sia-sia kalau terjadi tsunami corona seperti yang di India hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri ya kita ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur ya kita udah 1 tahun lebih saudara-saudara hidup di dalam suasana corona. Tapi kita yakin akan penyertaan Tuhan. Kita yakin akan pimpinan Tuhan. Ya beberapa saudara sempat terpapar tapi puji Tuhan. Ya Tuhan sudah memberi pertolongan, pemulihan. Ya ada yang tidak bergejala sama sekali. Ada yang bergejala tetapi akhirnya juga sudah dipulihkan, disembuhkan. Puji Tuhan dan kita tetap harus berhati-hati saudara, tapi juga kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia berjanji, Dia sahabat yang baik, yang selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dalam situasi pandemi, dalam situasi yang tidak lagi pandemi, dalam situasi aman, pada waktu pengalaman puncak gunung, di saat engkau sukses, diberkati Tuhan luar biasa, di saat rutinitas kita setiap hari, maupun di saat mengalami pengalaman lembah kelam. Tuhan berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan bahkan penyertaan Tuhan saudara ya di dalam segala situasi dan bahkan di saat ajal kita, di saat akhir di mana roh kita akan berpisah dengan tubuh ini, Tuhan juga menyertai. Dia kirim malaikatnya membawa roh orang yang percaya kembali ke rumah Bapa yang di surga. Amin. Saya berpuluh-puluh kali menyaksikan dan mendoakan saat detik-detik terakhir ya orang beriman dipanggil oleh Tuhan. Saudara mereka yang
punya Tuhan Yesus dan sudah siap, ya, itu mereka tenang, ya, tarik napas sebentar, lalu ya turun dan les sudah habis. Berkali-kali saya menyaksikan, indah sekali. Saudara-saudara, di saat roh pisah dengan tubuh, tenang, ya, tidak takut yang dihantui dengan api, dengan setan, ya, saudara-saudara. Karena ya kalau saudara membaca ya kisah yang digambarkan oleh Yesus di Lukas pasal 16, perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ya, sementara pada waktu maka matilah si Lazarus, lalu rohnya dibawa oleh malaikat duduk di pangkuan Bapa Abraham. Berarti di saat ajal Tuhan pun menyertai, kirim malaikatnya, membawa roh orang yang percaya untuk tidak kesasar. Amin. Tapi kumpul dengan Yesus. Nah, saya percaya Tuhan menyertai. Ya, saya tadi di BCI sama Bu Santo, tolong bantu doa Pak, kakak saya meninggal kemarin. Ya, Cik Mary, ya saudara dulu rajin aktif di kaum muda. Beliau ada di Pekanbaru ya Bu Santo ya, dengan suaminya, anaknya. Ya, saudara-saudara, jadi telah dipanggil Tuhan, tidak sakit, ya sakit sebentar, kemudian meninggal dunia. Secara manusia, ya keluarga sedih, saya yang sangat kenal dengan keluarga ini juga merasa kehilangan, sedih, tapi melihat iman dan percayanya di dalam Yesus, saya yakin dia sudah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan menyertai di dalam segala hal sampai saat pada ajal tiba. Saudara, dan kematian orang yang percaya Yesus disebut di dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagia sebab dia beristirahat dari segala jerih lelah dan segala perbuatannya menyertai dia. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, secara manusia sedih, merasa kehilangan saudara, teman seiman, ya kawan yang baik, sahabat yang baik. Tetapi memang itulah yang terjadi di dalam dunia. Segala sesuatu ada masanya kita bertemu, ada masanya kita berpisah, ada masanya orang itu lahir, ada masanya orang itu meninggal dunia, ada masanya kita tertawa, ada masanya, ada waktunya kita menangis sedih, ya, ada masanya kita bersuka cita, tapi juga ada masanya kita berduka cita. Tetapi di setiap masa, di setiap keadaan, kita harus ingat, kita punya sahabat yang baik yang namanya Yesus. Dia berkata, ketahuilah bahwa Aku menyertai senantiasa. Berarti di setiap waktu, di setiap masa, di setiap keadaan, baik suka maupun duka, menyertai sampai kesudahan zaman. Ya, saudara, jadi Bu Santo saya ikut ya, empati dengan dipanggilnya Cik Mary ya.
untuk sudah selesai tugasnya mendampingi suaminya, anak-anaknya, ya, dan sekarang sudah berada dengan Bapa di surga. Bahkan sudah ketemu dengan papa mamahnya yang juga meninggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, lalu yang kedua, Yesus sahabat kita, dia Yesus yang hadir di saat krisis terjadi. Ya. Jadi dia bukan saja di saat kita lancar, saat kita baik, tapi di dalam saat krisis terjadi ini seperti yang dialami oleh murid-murid yang dicatat di dalam Matius pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33, di mana setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, kemudian Yesus pergi ke suatu bukit untuk berdoa, sementara murid-muridnya disuruh naik perahu dan menyeberang danau. Saudara, danau Galilea itu sebenarnya tidak terlalu besar. Ya, tetapi sejak petang hari mereka menyeberang enggak sampai-sampai. Kenapa, saudara? Karena diserang dengan angin sakal. Dengan angin ribut. Ya, seperti angin yang menimpa NTT beberapa waktu. Angin seroja. Seroja itu serangan roh jahat. Ya. Angin seroja yang menimpa NTT. Sehingga membuat banyak pohon menjadi tumbang. Banyak atap-atap, kebanyakan di NTT itu atapnya dari seng. Sengnya pada beterbangan. Saudara, porak-poranda. Ya. Termasuk gereja-gereja, ada juga gereja GBS yang di Sumba Timur, di Waingapu, roboh total karena ya kanan kiri nggak ada pohon, nggak ada rumah, jadi saudara angin los dan merobohkan. Ya, saudara kemarin kita membicarakan untuk itu dalam rapat di Solo dan ya kemudian ya saudara dari persembahan hamba Tuhan GBS ya bisa terkumpul lebih dari 300 juta untuk disumbangkan ya termasuk dari gereja untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah di NTT, termasuk untuk membangun ya yang ada di Sumba Timur tadi. Luar biasa saudara, dan saya melihat juga kepedulian dari ya baik pemerintah, masyarakat, orang-orang percaya dari berbagai tempat ya saudara yang mengirim untuk mereka yang sedang terkena musibah. Nah, saudara, musibah bisa terjadi dimanapun, termasuk kepada orang-orang yang percaya, termasuk kepada murid-murid ya, mereka naik perahu. Saudara-saudara, tetapi sampai jam 3 pagi perahunya masih terombang-ambing oleh angin keras ya. Dan murid-murid yang notabene mereka itu sebagian nelayan-nelayan yang profesional, mereka sudah mulai putus asa. Mereka sudah mulai tidak ada harapan, tetapi di tengah-tengah krisis itu tiba-tiba Yesus muncul. Dia berjalan di atas air, murid-murid berteriak-teriak dikira hantu. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berkata, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, mari datang. Dan Petrus berjalan di atas air. Sementara dia berjalan di atas air, dia mulai melihat kanan kiri. Dia tolah-toleh, ombaknya kok besar, anginnya begitu kencang. Dia tidak fokus kepada Yesus, tidak konsen lagi kepada Yesus. Dia tidak memandang lagi kepada Yesus. Lalu dia tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolong. Yesus lari menangkap tangannya Petrus dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, lalu murid-murid sujud menyembah kepada Yesus. Sebab
Saudara, angin tunduk kepada perintahnya. Ombak tunduk kepada perintahnya. Ya, saudara, jadi alam pun tunduk kepada perintahnya Yesus Kristus. Dia hadir di saat krisis sehingga murid-murid saat itu menjadi tertolong. Murid-murid tidak menjadi tenggelam, tidak ditelan oleh ombak yang besar. Karena Yesus hadir di tengah-tengah krisis yang sedang mereka alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya percayalah dunia krisis apapun wujud dan bentuknya, penyertaan Tuhan itu selalu ada dan nyata kepada kita. Amin. Karena Tuhan itu sahabat yang baik. Dia sahabat yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Iya, dia sahabat yang tidak pernah membiarkan kita. Dia katakan, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Iya, sampai kesudahan zaman. Krisis itu bisa bermacam-macam. Ya, saudara-saudara, kalau krisis global sekarang ini ya krisis pandemi corona ini. Ya, bisa krisis ekonomi, krisis moneter, keuangan, bisa krisis ya keluarga, krisis usaha, pekerjaan. Karena pandemi ini sehingga yang dulu rame lalu menjadi sepi, yang income-nya dulu begitu banyak. Tapi ada juga yang sebaliknya di tengah-tengah krisis ini Tuhan memberi hikmat dan kemudian dia berdagang sesuatu, misalnya masker ya saudara. Dia buat sebanyak-banyaknya dan selalu laku karena semua orang pakai. Saudara-saudara ya sehingga mengalami berkat dan kelimpahannya dari Tuhan. Saudara-saudara, jadi di dalam saat krisis ingatlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan di saat krisis Dia siap mengulurkan tangannya, menolong setiap umatnya, orang percaya yang disebut sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah yang letih, yang lesu, yang lelah, yang punya beban berat. Datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, saudara-saudara, Tuhan sanggup menolong di setiap krisis. Amin. Mujizat pertama yang Tuhan kerjakan waktu dia pelayanan di dunia, krisis yang sedang melanda hidup nikah, kehabisan anggur di Kana, ya. Yesus hadir di situ. Wah, saudara-saudara, ibunya Yesus mencari Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Wah, ini nanti pasti heboh. Saudara, karena anggur ini merupakan menu utama dan yang harus ada sampai acara pesta itu selesai. Ya, tetapi mereka, ini acara belum selesai, mereka sudah habis anggurnya. Tapi puji nama Tuhan, hadirnya Yesus menolong, menyelamatkan saudara-saudara, hidup nikah yang mengalami krisis, air biasa diubah menjadi anggur yang manis dan bahkan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya yang mereka sediakan. Saudara-saudara, jadi Yesus sanggup menolong setiap kehidupan nikah. Ya, saudara-saudara, yang anggurnya sudah habis, yang sukacitanya sudah habis, yang bahagianya sudah tidak ada lagi. Tetapi mengundang dia dan bahkan dia hadir ya saudara-saudara. Dia akan lakukan mujizat, dia akan lakukan keajaiban, dia akan lakukan pemulihan, dia akan lakukan yang luar biasa. Yang mustahil bagi manusia, tetapi yang tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan juga tidak mustahil bagi orang-orang yang percaya.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi Yesus itu sahabat yang baik dan bahkan sahabat yang terbaik karena dia siap hadir di dalam setiap krisis yang melanda kehidupan orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Kemudian saudara yang berikutnya, ya, Yesus sebagai sahabat kita, Yesus yang mau mengubah karakter kita, ya, mau mengubah sifat tabiat kita menjadi sifat tabiat seperti Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, mari kita akan baca bersama-sama 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Inilah perintahnya Yesus untuk sahabat-sahabatnya. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, ini perintah Tuhan. Ya, perintah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lalu perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, atau kasihilah seorang akan yang lain. Artinya sebagai sahabat-sahabatnya Yesus, kita saling mengasihi seorang akan yang lain. Saling memperhatikan seorang akan yang lain. Saling menghormati seorang akan yang lain, ya. Saling mempedulikan seorang akan yang lain. Saling memberkati seorang akan yang lain, saling memberikan dorongan, semangat yang membangun seorang akan yang lain. Ini perintahnya Yesus, bukan saling menyerang, saling mencaci maki, bukan saling menghujat, saling mengolok, bukan saling menghina. Ya saudara, seperti yang terjadi akhir-akhir ini melalui medsos, saling menghina, saling memfitnah, ya, saling mengejek, saling mengolok. Nah, tetapi Tuhan perintahkan, kasihilah seorang akan yang lain. Berarti untuk melakukan hal-hal yang saling positif, yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah ajaran daripada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, apa saja yang harus berubah sebagai hasil persahabatan kita dengan Tuhan? Ya, saudara, di mana Tuhan itu sahabat kita. Ya, saudara, klik. Nah, puji Tuhan, ya. Tuhan mau kita supaya tidak egois, ya, karena ciri khas manusia akhir zaman yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga mulai ayat 1 dan seterusnya, ya. Saudara, di situ dicatat bahwa manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Itu artinya egois, tidak peduli dengan sesama, tidak mau mengerti orang lain. Dan ini ciri khas manusia akhir zaman. Ya, saudara, makin tambah modern, makin egois, makin mementingkan diri sendiri. Tetapi sahabat yang sejati, sahabat yang baik yang namanya Yesus Kristus, saudara, dia mau supaya kita sebagai sahabatnya memiliki sifat yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri, ya, tetapi menjadi orang yang mau mengerti orang lain, ya. Dari yang tidak sabar menjadi sabar dan penuh toleransi, dari yang pemarah menjadi ramah, dari yang suka benci, suka dendam, saudara-saudara yang suka menyimpan kepahitan,
Tetapi ya sekarang berubah menjadi kasih. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Puji nama Tuhan. Kemudian kudus. Karena penebusan Yesus kita menjadi makhluk yang kudus secara posisi. Ya, pada waktu engkau bertobat percaya Yesus, engkau dikuduskan oleh darah Yesus. Saudara, ini kekudusan secara posisi, tetapi secara progres, secara pengalaman hidup sehari-hari, ini adalah kita harus mengejar, kita harus berjuang. Saudara, kejarlah kekudusan, kata firman Allah. Puji nama Tuhan, sehingga kita menghindari segala yang najis, ya, segala yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, kalau dulu mungkin kita menjadi pelaku-pelaku kenajisan, tetapi sekarang kita menjauhkan diri dan membuang jauh-jauh. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan orang tidak melihat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian dari yang lalim menjadi alim, menjadi baik. Yang selalu bikin salah terus, sekarang dia berbuat kesalehan. Saudara, berbuat kebenaran. Puji Tuhan, yang kikir, yang cetil. Saudara-saudara sekarang menjadi orang yang murah hati, yang suka memberi seperti Zakius. Pada waktu dia bertobat, dia bilang kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, separuh dari hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Dan kalau aku sudah pernah memeras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat. Saudara-saudara, Zakius menjadi seorang yang berubah setelah dia bersahabat dengan Tuhan Yesus. Yesus itu luar biasa. Ya, saudara-saudara, dia mau bersahabat dengan orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Luar biasa. Supaya orang-orang berdosa yang mau percaya diubahkan, dibaharui, ya, menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Beberapa waktu lalu, waktu kaum wanita mengadakan ibadah Paskah, ya, yang khotbah itu Ibu Ella dari Ngawi, ya. Lalu dia bersaksi bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di gerejanya di Ngawi, sehingga dari yang 25 orang menjadi 700 orang yang melalui penginjilan. Dan orang-orang dari latar belakang yang mantan preman, mantan PSK, mantan germo, mantan orang-orang jahat yang udah diubah oleh Tuhan. Lalu menjadi sahabatnya Yesus. Wah, ini luar biasa. Karena memang Tuhan Yesus berkata, aku datang mencari orang sesat, mencari orang berdosa, mencari orang yang terhilang. Ya, supaya orang yang sesat, orang yang berdosa, orang yang terhilang, mereka bertobat, hidupnya dibaharui, karakternya diubah, dan mereka menjadi manusia-manusia, ya, yang saudara, yang menjadi sahabat daripada Tuhan Yesus. Manusia-manusia yang dibaharui oleh kuasa dan kasih-Nya Tuhan. Lalu setelah mereka diubahkan, mereka semangat bersaksi kemana-mana. Ya, dan banyak jiwa dimenangkan, tapi iblis tidak terima. Ya, sehingga gerejanya nyaris dibakar oleh orang-orang yang dipakai oleh setan. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan. Ya memang Tuhan, ya iblis itu paling tidak suka kalau melihat orang bertobat. Ya, iblis itu maunya cari kawan, cari teman, ya, untuk lebih banyak lagi nanti dibakar di api neraka.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang mencari orang yang tersesat, mencari orang yang berdosa, mencari orang yang terhilang, supaya mereka di dosanya diampuni, supaya hidupnya diubahkan, mereka menjadi manusia baru, mereka menjadi pewaris kerajaan surga, dan mereka dijadikan sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus Kristus. Diubah hidupnya, puji nama Tuhan. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, Yesus sahabat kita, sahabat yang terbaik yang pernah ada di dalam dunia ini. Klik. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus sahabat yang rela korban nyawa untuk keselamatan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 kita akan baca bersama-sama 2-3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Yesus bicara tentang dirinya. Dirinya yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yaitu orang-orang yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara, dia disebut sahabat-sahabat Yesus. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus itu pemimpin yang rela berkorban. Bahkan korban nyawa untuk orang yang dipimpinnya. Ya, ini beda dengan pemimpin-pemimpin kebanyakan di dalam dunia. Saudara, anak buahnya suruh mati demi pemimpinnya. Tapi Yesus, ya, dia katakan, saudara, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di atas kayu salib, Yesus yang karena cintanya kepada kita, dia rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin dijadikan kaya oleh kemiskinannya. Ya, di atas kayu salib Yesus rela mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya yang percaya, yang sakit disembuhkan. Dan di atas kayu salib Yesus yang mulia rela dihina, dicaci maki, dipermalukan semalu-malunya, menjadi tontonan umum. Saudara, supaya sahabat-sahabatnya yang percaya kepadanya dipermuliakan, nanti tidak dipermalukan tetapi dipermuliakan. Saudara, waktu Yesus berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah saudara saat di mana Yesus berpisah dengan Bapa. Ya, relasi dengan Bapa terputus karena sang anak sedang penuh dosa. Dosamu, dosaku, dosa dunia dipikulkan, ditanggungkan ke atas Yesus. Saudara, ya sehingga putus hubungan dengan Bapa, putus ya relasi dengan Bapa. Saudara, hadirat Allah sudah enggak ada lagi saat itu. Dan saat inilah Yesus berteriak. Waktu dia ditinggalkan murid-muridnya dia enggak berteriak. Waktu dia ditinggalkan oleh bangsanya dia enggak berteriak. Tapi waktu putus hubungan dengan Bapa, ini suasana neraka karena enggak ada lagi hadirat Bapa. Dan Yesus mengalami ini supaya apa? Supaya kita yang percaya sebagai sahabat-sahabatnya diterima menjadi anak Allah, keluarga Allah, bagian daripada kerajaan surga. Ya, dan waktu Yesus berkata, sudah genap.
Lalu dia mengakhiri dengan kalimat, ya Bapa, kepadamu rohku aku serahkan. Lalu Yesus mati. Dia rela mati supaya kita hidup. Hidup berkelimpahan. Hidup yang benar-benar hidup, ya. Hidup yang kekal. Hidup yang berkesinambungan. Bukan saja di dunia ini, tetapi sampai di akhirat, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus rela mengorbankan nyawanya supaya kita punya nyawa, supaya kita punya kehidupan. Inilah pengorbanan sahabat terbaik, sahabat sejati, sahabat yang tidak ada duanya. Rela korban nyawa untuk keselamatan kita. Puji nama Tuhan. Ya, kasihnya lebih besar dari kasih apapun juga. Makanya Paulus tidak bisa mendefinisikan kasihnya Yesus. Dia hanya bisa berkata tinggi dan dalam, panjang dan lebar kasih daripada Kristus. Saudara, kasihnya sempurna, kasihnya menyelamatkan, kasihnya memulihkan, ya, kasihnya menyembuhkan, kasihnya memberi pengharapan hari depan yang gilang gemilang. Dan kasihnya Yesus kasih yang memberkati. Dia rela korban nyawa untuk keselamatan kita yang disebut sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, syarat menjadi sahabat Yesus dicatat tadi di dalam ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan kata lain saudara, yang disebut sahabatnya Yesus adalah mereka yang melakukan firman. Pelaku-pelaku firman. Ya, bukan hanya pendengar setia, bukan hanya pendengar yang baik, tetapi pelaku firman. Lalu di dalam ayat 17 katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, inilah sahabatnya Yesus, mengasihi seorang akan yang lain, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Lalu di dalam ayat 14 di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu bergaul karib, bersahabat erat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, beberapa pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab, mereka disebut sebagai orang-orang yang bergaul dengan Allah. Misalnya, ya, Henok, ya. Henok itu seorang yang selama 365 tahun dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya setiap hari dia hidupnya dekat dengan Tuhan, ya, tiap hari dia membangun relasi dengan Tuhan, tiap hari saudara-saudara dia tidak mau pisah dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kondisi apapun, sampai akhirnya Alkitab katakan Henok tidak mati, tetapi diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Jadi dia tidak dikubur. Saudara-saudara, dia diangkat hidup-hidup. Lalu juga yang disebut orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan itu Nuh. Nuh pada waktu umur 480 tahun.
ya dia disuruh bikin bahtera. 120 tahun dia bikin bahtera. Lama sekali ya, dulu kan belum ada gergaji mesin kayak sekarang. Ya saudara, dan apalagi kayunya gede-gede, kayu jati lagi ya. Menurut penelitian arkeolog ya yang menemukan bahteranya Nuh katanya kayu jati. Kayu jati itu adanya di Blora dan di Indonesia. Blora, Cepu ini paling banyak. Ya, jadi kesimpulannya Nuh itu dulu kalau tidak salah orang Cepu. Ya mungkin dulu kan benua masih jadi satu, belum terpecah-pecah ya saudara, bisa juga ya. Nah kayu jati yang begitu ya, untuk membangun bahtera ini butuh 120 tahun ya. Lalu waktu dia umur 600 tahun ya, air bah turun. Saudara, 153 hari itu kapalnya Nuh terapung-apung, kemudian mendarat. Ya, dan Alkitab mencatat Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dia meninggal dunia umur 950 tahun. Ya, Adam umurnya 930 tahun. Manusia tertua itu namanya Metusalah, umurnya 969 tahun. Ya, ini manusia zaman dulu kayak begitu. Ya, ada yang 969, Nuh 950 tahun. Ya, selama 950 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu seperti sahabatnya sendiri, seperti kawan karibnya sendiri. Saudara, puji nama Tuhan, sehingga kalau ada bahaya Tuhan memberitahu supaya terhindar bahaya, ayo kamu bikin perahu. Dan Nuh taat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang bersahabat karib dengan Tuhan, ayat ini katakan Tuhan akan memberitahu perjanjiannya. Tuhan akan memberitahu apa yang akan kamu mau lakukan, mau kerjakan. Apalagi di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Saudara, Tuhan sahabat yang baik, kita curhat kepada Dia. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia sahabat yang mau mendengar, mau memperhatikan, dan mau menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, inilah sahabat ya. Nah, lalu sebagai penutup, saudara, maukah Anda setiap hari bersahabat, hidup bergaul dengan Tuhan? Ya bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali menjelang perjamuan suci, atau setahun sekali ya menjelang Natal ya. Tapi tiap-tiap hari bersahabat karib dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saudara lewat firman-Nya melalui saat teduh, dan kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Ya, kita mengagumi Dia dengan pujian, dengan penyembahan. Tiap hari bergaul karib dengan Tuhan, seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Henok. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, maukah Anda memperkenalkan sahabat yang hebat ini kepada dunia? Karena dunia sedang membutuhkan figur yang seperti ini. Dunia udah bosan dengan kekerasan. Udah bosan dengan caci maki, olokan, aniaya dan sebagainya. Saudara, dunia sedang mencari figur, panutan yang bisa menjadi andalan.
bukan saja panutan, tetapi juru selamat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dan sebagai sahabat baiknya Tuhan, kita promosikan Yesus. Artinya kita saksikan Dia kepada teman-teman, terlebih kepada keluarga dekat. Ya, saudara, kepada orang-orang yang letih, yang lesu, yang lelah, yang punya beban berat. Kenalkan Yesus. Yesus sahabat yang baik. Siap menghibur orang yang susah. Siap mengampuni orang berdosa yang mau bertobat. Siap menyelamatkan ya orang yang terhilang. Dan siap membawa masuk surga manusia berdosa yang datang kepadanya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
besar setiamu di sepanjang hidupku.